Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya sebuah lembaga, apalagi lembaga pemerintahan, itu haruslah dapat dilihat, dapat dipahami, dapat dicerna secara ringkas oleh siapa saja yang ingin tahu tentang lembaga tersebut. Mudah-mudahan profil ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat tentang kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi beserta sejarah, aktivitas yang dilakukan, kinerja dan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Tinggi merupakan kota tua tempat lahirnya Muhammad Hatta, seorang proklamator kemerdekaan sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Kota ini telah berdiri sejak 22 Desember 1784, memiliki peranan penting pada masa lalu sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat, Sumatera bahagian tengah, Sumatera secara keseluruhan, dan pusat pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 1948 hingga 1949. Luas wilayahnya hanya 25,24 km persegi. Terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan, sekitar 90 km arah utara dari kota Padang. Berada di tepi Ngarai Siano yang dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Singgalang dengan ketinggian 909 sampai dengan 941 meter di atas permukaan laut, sehingga Bukit Tinggi adalah kota berhawa sejuk karena suhunya yang rata-rata 16,1 sampai dengan 24,9 derajat Celcius. Jumlah penduduk 120.000 orang lebih dengan kepadatan 4.750 per kilometer. Kantor Kementerian Agama tampil sebagai penunjang dan pelaksana utama asas ketuhanan yang Maha Esa serta hadir memenuhi kewajiban pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menerangkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu. Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi telah berdiri selama 44 tahun, berada di pusat kota yang beralamat di Jalan Batang Umbilin 2, nomor 10, Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi. Dalam menjalankan organisasi, Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi didukung oleh pegawai sebanyak 347 orang, memiliki tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat Kota Bukit Tinggi taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Pembangunan dalam bidang agama difokuskan pada beberapa hal, diantaranya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan agama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan di Kota Bukit Tinggi. Sebagian tata usaha merujuk pada fungsi bagian tata usaha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PMA nomor 13 tahun 2012 pasal 398. Sebagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan informasi dan hubungan masyarakat, keuangan, dan barang milik negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. Untuk Kota Bukit Tinggi hanya memiliki Bimas Islam, sedangkan Bimas agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di-cover langsung oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Bimas Islam dibantu oleh 3 satuan kerja di setiap kecamatan yang disebut dengan kantor urusan agama.
yang bertugas melakukan pelayanan dan pencatatan pernikahan. Seksi Bimas Islam juga dibantu oleh para penghulu dan penyuluh agama Islam untuk melakukan pembinaan pendidikan keagamaan di Kota Bukit Tinggi. Karena kita adalah penyuluh agama fungsional, adalah penyuluh yang punya keahlian khusus, yang dilatih oleh Kementerian Agama dan kemudian diberikan bimbingan tugas, serta sudah ada mekanisme pelaksanaan tugas dan kelas jabatannya pun sudah tinggi. Bimas Islam Sentral Pelayanan Kehidupan Beragama. Bimas Islam berkhidmat bangsa bermatalah. Seksi Pendidikan Agama Islam memiliki tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data di bidang pendidikan agama Islam. Seksi Pendidikan Agama Islam memberikan pelayanan kepada para guru PAI sehubungan dengan tunjangan sertifikasi guru pada 111 sekolah umum, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, serta SMK yang ada di Kota Bukit Tinggi dengan jumlah guru PAI sebanyak 220 orang. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memiliki tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memiliki fungsi dalam pelaksanaan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan, pendidikan pesantren dan pendidikan Al-Quran. Saat ini telah ada 4 pondok pesantren, 48 madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, 40 lembaga pendidikan Quran, dan 16 rumah tahfiz atau pondok Al-Quran. Pendidikan diniyah dan pondok pesantren mewujudkan santri yang berilmu, kreatif, dan berbudaya menuju kejayaan bangsa. Seksi Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah. Seksi Pendidikan Madrasah juga sebagai pelaksana pelayanan, bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang kurikulum bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Seksi ini juga mengurus hal yang terkait dengan sarana prasarana seperti pengurusan dan pembuatan rekomendasi pembangunan madrasah, renovasi madrasah, pengembangan potensi siswa, penyaluran BSM untuk siswa, kelembagaan madrasah, kerjasama, pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah. Melalui pendidikan madrasah Kota Bukit Tinggi, kita ciptakan generasi hebat bermartabat. Seksi Haji dan Umroh melakukan berbagai peran pelayanan haji dan umrah berupa penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umroh, pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jamaah haji dan umroh, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umroh, evaluasi penyusunan laporan haji di Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi berupaya memberikan pelayanan secara optimal, mempersiapkan calon jamaah haji Mandiri yang mempunyai kesalehan pribadi dan sosial. Seksi Penyelenggara Syariah memiliki tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan, pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan syariah, hisab ruqyah, penyumpahan keagamaan, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. Pengawas madrasah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun fungsi manajerial. Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan penilaian dan pembinaan kepada guru PAI pada seluruh sekolah umum yang ada di Kota Bukit Tinggi. Dalam perkembangannya, Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi siap menjadi garda terdepan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang keagamaan. Dulunya, pada tahun 1967, di Kota Jam Gadang ini telah ada Dinas Pendidikan Agama, Penerangan Agama, dan Urusan Agama. Namun, tempatnya masih terpisah dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Pada saat itu, kantor wilayah Kementerian Agama dipimpin oleh Buya Asnawi Karim dengan Menteri Agama Kiai Saifuddin Zuhri.
Melalui iuran para pegawai, hasil penjualan barang-barang bekas serta sumbangan dari Menteri Agama Kiai Saifuddin Zuhri pada tahun 1974 dibeli sebidang tanah untuk membangun gedung sendiri di lokasi berdirinya bangunan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi sekarang ini. Setelah selesai pembangunan gedung pada tahun 1975, berhimpunlah penerangan agama, pendidikan agama, dan urusan agama di gedung baru tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, maka kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi berdiri sejak tahun 1975 yang pada masa itu bernama Kantor Departemen Agama Kota Bukit Tinggi dengan kepala kantor pertama Haji Muhammad Said Datuk Tan Kabasaran. Kami beriur beli tanah, urunan pegawai Departemen Agama, urunan koran-koran bekas dijual. Kemudian alhamdulillah dapatlah kita tanah yang di kantor Departemen Agama itu dibangun di sekitar tahun 74 akhir. Alhamdulillah dengan dana pusat waktu itu dari Bapak Said Zuhri, Bapak Menteri Agama, dibangunlah pada waktu itu sehingga kami pindah ke kantor Kementerian Agama yang sekarang di belakang itu tahun 75. Pada saat itu, di awal berdirinya hanya ada 3 seksi. Pertama, seksi pendidikan agama yang dikepalai oleh Muslim Sibawahi. Kedua, urusan agama dikepalai oleh Muhammad Din. Dan ketiga, penerangan agama dikepalai oleh Z. Surya Diraja, Datuk Suri Dirajo. Hari ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi dipimpin oleh Haji Abrar Munanda yang merupakan kepala kantor ke-11 setelah 10 orang pimpinan sebelumnya. Muhammad Said Datuk Tan Kabasaran, Bermawi J, Darsenal Darwis, Akmal Datuk Majalabiah, Haji Khairul Huda, Haji Hashim Hasfa, Helmi Khatib, Haji Jasmi AN, Haji Muhammad Nasir, Haji Muhammad Nur. Sampai detik ini, Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi telah menorehkan sejumlah prestasi baik di tingkat daerah, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Menjadi instansi yang sering dikunjungi oleh lembaga dan organisasi lainnya sebagai ajang studi banding atau studi tiru. Karena keberhasilannya menjadi lembaga yang sukses melaksanakan PTSP dengan aplikasi simpul, satuan kerja yang telah menerapkan zona integritas reformasi birokrasi, wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani, serta prestasi gemilang lainnya. Berikut sederetan torehan prestasi Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi.